Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi yang terkasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita bersyukur bahwa kasih sayang dan penyertaan Tuhan selalu nyata dan indah, dan kita diperkenankan boleh berada di akhir pekan ini. Mari kita awali Sabtu pagi dengan hati yang gembira dan penuh pengharapan kepada Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 22 November 2025 sebagai pedoman kehidupan kita. Pagi ini kita akan membaca surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai 12 dengan tema Dasar yang Kokoh. Namun sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar bekerja. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di pagi yang Kau ciptakan ini kami datang dengan hati bersyukur. Engkau memberi kami hidup yang baru dan kami ingin melangkah dalam cahaya firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, ajari, tuntun, dan penuhi kami dengan hikmat surgawi, agar hidup kami mencerminkan kebenaran-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Pengharapan, Iman, dan Kasih. Firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman-Mu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran orang-orang, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Parandangan Matoto.
Dasar yang kokoh adalah tema kita hari ini. Rasa bangga tentunya mendatangkan sukacita bagi setiap orang. Perasaan untuk berbangga biasanya muncul dari pencapaian atau keberhasilan-keberhasilan yang diraih atau dimiliki oleh seseorang. Misalnya, bangga sebagai bangsa Indonesia atau bangga sebagai orang Toraja. Bangga karena berpendidikan tinggi dan banyak hal lagi yang dapat memunculkan rasa bangga pada seseorang atau sekelompok orang. Lalu, bagaimana dengan orang Kristen? Apa yang mendasari seluruh kebanggaannya? Rasul Petrus dengan sangat baik menuliskan dalam seluruh suratnya, secara khusus dalam bagian bacaan hari ini. Ia memulainya dengan menjelaskan keberadaan orang-orang percaya yang dilahirkan kembali dan dibangun di atas dasar yang kokoh, yakni Yesus Kristus. Dasar ini begitu kokoh yang bahkan kematian sekalipun takluk padanya. Dari sini Rasul Petrus kemudian masuk kepada kebanggaan sebagai umat pilihan Tuhan. Kebanggaan mengajarkan untuk tetap berbangga dalam segala keadaan, sekalipun dalam berbagai duka cita dan pencobaan. Secara sekilas, hal ini mungkin tidak masuk akal ataupun dianggap keliru, namun itulah kebanggaan orang Kristen. Kebanggaan yang melihat segala sesuatu sebagai cara Tuhan bekerja untuk semakin memurnikan iman, dan senantiasa menghayati bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya dan mengasihinya. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Selama seseorang hidup, maka selama itu juga mengalami pergumulan hidup yang menuntut perjuangan. Dalam kacamata iman Kristen, semua pergumulan merupakan cara Tuhan untuk membuat umatnya naik kelas. Ingatlah selalu bahwa iman Kristen dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penuh syukur kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi anak Tuhan yang memelihara kebenaran-Mu. Kami mempersembahkan seluruh waktu, tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini kepadamu. Anugerahkanlah kesehatan, kegembiraan, dan hikmat dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kasih-Mu memimpin kami, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Kami mendoakan jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Bogor, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang berduka cita, dan teguhkan hati yang sedang bergumul. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Asmento Napa, Ibunda terkasih, dan seluruh rumpun keluarga atas duka cita yang dilalui karena meninggalnya kakak terkasih almarhum Bapak Daud Tonapa di Makassar. Kiranya Engkau sendiri yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan dan semua yang mengasihinya. Peluklah mereka dengan kasih-Mu yang lembut, dan kuatkan mereka dengan pengharapan akan kebangkitan dalam Kristus. Tuhan, jadikan kenangan akan kakak pendeta kami ini sebagai teladan iman yang terus menguatkan keluarga dan banyak orang. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang merayakan sukacita atas bertambahnya usia, ulang tahun perkawinan, maupun pertambahan berkat dalam pekerjaan, keluarga, dan studi. Bagi mereka yang mencari pekerjaan,
bukakan jalan yang terbaik pada waktumu. Kami juga menyerahkan para orang tua dalam usia indah mereka. Berilah kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan, agar tetap menjadi teladan iman yang hidup. Kami mohon penyertaan-Mu atas proses pemilihan penatua dan diaken di Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kiranya Engkau memenuhi setiap jemaat dengan kejernihan hati, kebijaksanaan, dan ketulusan dalam memilih mereka yang Engkau panggil untuk melayani. Kami mendoakan tim kerja yang Kau percayakan, pimpinlah mereka, berikan ketelitian, kejujuran, dan damai sejahtera dalam setiap keputusan, sehingga seluruh proses berjalan sesuai kehendak-Mu. Inilah syukur dan doa pengharapan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus karena kasih yang luar biasa senantiasa akan menyertai kita. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk Tuhan pelihara dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu hidup berkenan di hadapan-Nya melalui setiap karya kita. Selamat beraktivitas, dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.